Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang saya cintai karena Allah, asmanipun majlis taklim napa nggih? Campuran. Oh, baru tahu ada majlis taklim campuran. Jadi namanya majlis taklim campuran nih kok. Ya pun, mboten napa-napa, majlis taklim campuran. Nggih. Nggih. Alhamdulillah, yang penting bukan nama majlis taklimnya, yang penting hadirnya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, pagi ini insya Allah kita akan belajar tentang amalan-amalan pembuka pintu surga. Coba saya tanya lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu, siapa di sini yang pengen masuk surga? Acungkan tangan. Wah, Masya Allah, semuanya ya. Masya Allah. Kalau boleh saya tanya, sebentar saya tanya dulu, Simbah pundi nggih, Simbah nggih. Saya itu biasanya tak cari Simbah. Simbah nggih. Nggih. Mbah, kenapa Mbah mau masuk surga? Kan tadi katanya mau masuk surga. Kenapa Mbah? Tapi punya Allah, nggih. Nggih. Jadi jenengan pengen masuk swarga. Masya Allah. Ayo, Aisyah kasih nak. Simba mau yang warna coklat atau warna putih? Hadiahnya bungkusnya. Manut, pokoknya manut ya, manut. Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo. Alhamdulillah. Baik, Simbah sinten nggih asmanipun nggih? Mbah Watina. Jangan rubah-rubah nama orang. Mbah Watina, nggih, kula saya doakan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk Mbah Watina, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah kelak mempertemukan Simbah dengan suami Simbah. Suaminya sampun sedok, sudah meninggal. Semoga nanti bisa Allah pertemukan Simbah dan suaminya di surga. Amin. Masya Allah. Nggih, baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketahuilah bahwa pintu surga itu kata Rasulullah ada 8 pintu. Yang pertama adalah pintu yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin sholat. Rajin apa? Sholat. Kita di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan untuk sholat sehari berapa kali, Bu? 5 kali. Dari sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, kalau Allah perintahkan untuk kita sholat, maka ayo bareng-bareng, Bu, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Karena siapapun yang dia baik, bisa sholat tepat waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya. Pengen napa mboten dosane dihapus? Pengen.
Makanya dalam keadaan apapun dalam Islam itu sholat nggak boleh ditinggalkan, kecuali kalau kita sebagai muslimah datang tamu bulanan, misalnya datang haid atau menstruasi, maka dalam hal ini kita boleh tidak mengerjakan sholat. Tapi kalau kita masih dalam keadaan suci, tidak menstruasi, tidak nifas, maka sholat pun menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Nah, ditambah juga kalau kita sholat rawatib, kalau kita mampu untuk sholat rawatib, Allah berikan taufik, maka ditambah ayo bareng-bareng sholat rawatib. Sholat rawatib niko berapa rakaat jumlahnya pun ibu-ibu? Rawatib niko qobliyah ba'diyah. Ada berapa jumlahnya dalam sehari semalam? Berapa bu? 12. Yo dihitung bareng-bareng. Subuh dulu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Sudah berapa itu? 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Jumlah ini pun minten? Masya Allah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang menjaga sholat rawatib 12 rakaat, maka besok di surga Allah akan sediakan istana. Pengen apa pengen bu? Pengen. Maka yuk minta tolong sama Allah, perbanyak doa. Allahumma, ayo ibu-ibu ikuti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun hafal napa dereng? Monggo ditulis. Ya, kita minta tolong sama Allah. Allahumma, ditulis ya ibu-ibu ya, tulis. Ustazah kalau ndak bisa pakai bahasa Arab, boleh nggak pakai bahasa Indonesia, bahasa Latin? Monggo pareng, boleh. Allahumma, ditulis pakai bahasa Indonesia. Allahumma, boleh. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun? Yo, sarang-sarang yo dibaca semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampun? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah saya. Jadi kalau kita mau sholat masih berat untuk sholat, minta sama Allah. A'inni ala dzikrika, tolonglah saya untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah hamba untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau mau sholat abot bu, maka minta tolong sama Allah. Baik, dalam perkara sholat ini ibu-ibu yang perlu diperhatikan agar kita bisa masuk surga, maka kalau sholat jangan cepet-cepet. Saya tuh sering nuwun sewu yang lihat orang sholatnya buru-buru. Ya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujudnya mung naik lagi. Ya, kalau sholatnya buru-buru, yang ada habis sholat assalamualaikum warahmatullah, itu yang ada capek. Dan kita diperintahkan untuk sholat, kata Rasulullah, harus tumak nina. Tumak nina niko napa bu? Berhenti sejenak. Cobi ibu-ibu, dinikmati sholatipun. Ya, sujud, Allahu Akbar, sujud. Ya,
Kemudian duduk 2 sujud, Allahu Akbar, dinikmati. Karena orang yang sholatnya khusyuk, maka biasanya di dalam kehidupan sehari-harinya juga tenang dalam menghadapi hidup. Sebaliknya, kalau yang sholatnya buru-buru, kemrungsung, biasanya dalam hidup juga dia kemrungsung. Ibu-ibu enak napa mboten kalau punya teman kemrungsung? Mboten. Jadi sholat itu harus tenang. Sholat harus napa, Bu? Tenang. Baik, jadi PR, tulis PR, Bu. Yang sholatnya masih cepet-cepet, tolong kalau sholat jangan cepet-cepet. Ya. Salat niko tanda kita bersyukur kepada Allah. Selama ini Allah yang beri kita nikmat sehat. Selama ini Allah yang telah memberikan kepada kita apa yang kita minta. Maka di antara tanda syukur kita, yuk salatnya diperbaiki. Ya, salatnya di napa, Bu? Nanti sebenarnya kalau ada pengajian lanjutan, Bu, kita tuh harus belajar juga bagaimana cara salat yang khusyuk. Karena ini penting. Kalau orang sholatnya khusyuk bagus, maka Allah baguskan semua amal kebaikannya. Allah baguskan semua amal solehnya. Allah mudahkan baginya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Allah solihkan anak keturunannya. Jadi kalau misalnya kita sholatnya sudah benar, Masya Allah, Allah akan berikan apa yang kita minta. Baik, yang kedua, jadi tolong diperhatikan masalah salat ini ya. Yang kedua, pintu surga niko ada yang dinamakan dengan Babur Rayyan. Pintu yang akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang rajin puasa. Puasa niko wonten puasa napa mawon ibu-ibu? Puasa Ramadan. Maka kita sebagai muslimah, kalau datang bulan Ramadan dan kita tidak dalam keadaan mens atau tidak dalam keadaan nifas, maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Nah, puasa juga kita harus tahu, Bu, apa saja rukun-rukun dan yang membatalkan puasa tersebut. Karena banyak orang-orang berpuasa, tapi nuwun sewu puasane pun ikut-ikutan. Napa, Bu? Ikut-ikutan. Nih, tolong ibu-ibu tebak ya. Kalau ada panjenengan habis dari pasar, ya, dari pasar Potorono nggih? Habis jualan, capek, hari pertama puasa. Tiba-tiba sampai rumah benar-benar lupa. Ibu-ibu buka kulkas, ada es ditambah sirup, ya, kemudian 1 gelas minum, gluguk bismillah minum, ya. Habis 1 gelas. Belum lagi makan 1 piring, ya. Karena capek habis dari pasar. Sudah minum 1 gelas, sudah makan 1 piring, kenyang, baru Allah ingatkan, ya Allah, saya tuh kan lagi puasa niki Ramadan. Batal napa mboten puasanipun? Udah kenyang loh, Bu. Hah? Batal napa mboten? Mboten. Lanjut. Ya. Berarti niko rizki dari Allah. Jangan dibatalkan. Tapi kalau kondisinya minum 1 gelas, ingat puasa. Terus dibilang, ya kayaknya kok belum kenyang, ambil nasi. Padahal ingat sudah puasa, tapi ambil nasi makan, batal apa mboten? Batal. Jadi kalau dalam keadaan lupa mboten batal, kalau dalam keadaan pura-pura lupa maka batal. Dan ibu-ibu perlu kita ketahui bahwa puasa juga ada puasa-puasa sunnah. Napa, Bu? Puasa-puasa sunnah, Bu? Senin Kamis. Terus apa lagi? Puasa sehari, puasa sehari tidak. Terus puasa apa boleh? Puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan ada 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ada puasa hari Asyura. Ada puasa Arafah. Nah, ini puasa-puasa sunnah yang kita harus perhatikan. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yuk ibu-ibu kita harus rajin sedekah.
Amalan sedekah itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak melihat seberapa banyak sedekah kita, tapi Allah cinta orang-orang yang istiqomah. Napa, Bu? Istiqomah. Jadi kalau mau sedekah itu setiap hari, Bu. Ibu ya lihat ada saudaranya, tetangganya yang lagi membutuhkan, maka ibu bantu. Kemudian ibu pas lewat masjid ada kotak infak, ibu masukkan uang ke kotak infak itu. Ibu lagi di pasar, misalnya belanja, ibu juga biasanya di tempat-tempat jualan itu kan ada kotak buat anak yatim gitu ya. Nah, ibu sedekahkan. Jadi sedekah itu ibu-ibu Masya Allah akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bahkan Masya Allah sedekah ini tidak menjadikan harta kita berkurang. Nggak ada. Yang ada harta kita ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten wonten ceritanipun orang rajin sedekah tambah miskin. Mboten wonten. Yang ada orang rajin sedekah tambah kaya raya. Jadi jangan takut bersedekah, karena Allah akan membalas sedekah dengan berlipat-lipat. Tinggal kita yakin napa mboten. Nggih. Dan sedekah itu bagian dari sesuatu yang kelak bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti pintu sedekah itu akan manggil-manggil orang yang rajin sedekah. Ya. Dan sedekah ini ibu-ibu ingat tidak khusus bagi orang kaya saja. Orang yang biasa-biasa saja juga bisa sedekah. Dan kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, ya, jangan hanya untuk kita, tapi kita ajarkan untuk anak-anak kita. Ya, Solih, yuk kalau mau sekolah, di sekolah ada tempat buat sedekah apa mboten? Ada. Ibu nitip ya, kamu nanti masukkan ke kotak. Misalnya, di sekolahnya ada masjid, ya anak kita biasa sholat di masjid sekolahan, kita nitip. Ya, ibu-ibu tahu? Kalau kita membiasakan anak kita itu sedekah, maka itu bagian dari pendidikan yang akan terus bermanfaat untuk anak kita. Coba bayangkan, Bu, coba bayangkan. Dari mulai anak kita SD, kita biasakan. Kalau mau sekolah, nih, tolong ibu nitip ya, nanti kamu masukkan ke kotak sekolah, gitu ya. Tahun depan kita meninggal dunia. Karena anak kita sudah terbiasa sedekah, maka dia lanjutkan apa yang dibiasakan oleh ibunya. Kita sudah terbujur kaku di kubur, nggak bisa sedekah lagi, tapi anak kita masih melanjutkan sedekah kita, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Pengen apa pengen, Bu? Makanya kalau masalah sedekah ini yuk kita bawa, kita ajak anak-anak kita. Biar kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita senang bersedekah. Saya pernah berjumpa ibu-ibu dengan salah satu jamaah yang ada di Yogyakarta dan di Purworejo. Itu saya terkaget-kaget ketika yang di Purworejo itu ada seorang yang membangun masjid. Kemudian beliau bilang ke saya, Ustazah, di Yogyakarta Ustazah mengisi di masjid ini ya, gitu ya, Masjid Firdaus, ya saya sebutkan masjidnya. Oh enggak, itu kata beliau, itu punya kakak saya, ya. Jadi kakak beradik tuh semuanya bangun masjid. Di Purworejo juga ada beberapa masjid yang memang dibangun oleh kakak adian. Ya. Kemudian saya tanya, Masya Allah, Allah gerakkan itu hati kakak beradik ini untuk bangun masjid. Saya tanya kepada orang Purworejo, apa jawaban mereka? Memang ternyata karena orang tuanya mereka dulu adalah orang-orang yang gemar bersedekah. Lihat Bu, Allah salihkan, Allah kayakan, Allah gerakkan hati anak-anaknya untuk bangun masjid. Dan orang yang bisa bangun masjid atas izin Allah itu orang yang banyak harta apa betul? Nggih. Jadi Masya Allah, ternyata ada orang-orang yang Allah gerakkan kakak beradik itu semuanya bangun masjid. Maka yuk mulai dari dalam diri kita dan biasakan anak-anak kita untuk rajin sedekah. Baik, kemudian yang keempat adalah babul jihad.
Dan ini khusus untuk kaum laki-laki. Jadi kalau ada orang berjihad di jalan Allah, ada peperangan, maka orang-orang yang syahid di jalan Allah dia bisa masuk surga dari pintu namanya pintu al-jihad. Yang kelima adalah pintu aiman. Ini nih Bu nih. Bu, pernah nggak ibu-ibu didolimi oleh seseorang? Yakin? Yakinnya sampai mantep, yakin gitu ya. Baik, pintu aiman ini adalah pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang digerakkan hatinya oleh Allah memaafkan orang-orang yang telah mendoliminya. Saya tanya ke ibu-ibu, memaafkan orang yang telah berbuat dolim kepada kita itu berat nopo berat, Bu? Beratnya pakai banget ya. Tapi kalau kita memaafkan kesalahan orang tersebut, maka kita bisa masuk surga dari pintu aiman. Jadi daripada Bu kita tidak memaafkan, daripada ada grundelan di dalam hati kita dan itu menjadi beban pikiran dalam kehidupan kita, maka lebih baik kita memaafkan. Dan orang-orang yang punya hati lapang, orang-orang yang mudah memaafkan, maka atas izin Allah disehatkan di dalam kehidupannya. Pengen apa? Pengen Bu, sehat Bu? Pengen. Nih, saya pernah berjumpa dengan simbah-simbah. Simbah ini, Masya Allah, Tabarakallah, usianya sudah mau mendekati 100 tahun. Kuncinya apa? Kuncinya dalam kehidupan beliau itu, ya, kalau ada apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan beliau, ada anaknya, cucunya, orang-orang terdekatnya bercerita kepada simbah ini begini. Mbah nih kalau mbah, no. Apa jawabannya pun? Ya wis rapopo. Ya wis rapopo. Ya wis rapopo itu adalah memaafkan. Ya wis rapopo. Itu kan memaafkan nggih. Jadi orang yang terbiasa hidupnya ya wis rapopo itu ternyata disehatkan sama Allah. Pengen apa mboten, Bu? PR. PR lagi ya. PR. Ibu-ibu, kalau hari ini ada orang yang bercerita macam-macam kepada ibu-ibu dan itu tidak mengenakan hati, ingat ya Bu pesan saya. Apa jawabannya pun? Pintar. Ya wis, rapopo. Ya, PR-nya dikerjakan ya. Oke. Nggak usah kita ngomel-ngomel. Ya, kalau ngomel-ngomel malah tambah cepet tua. Ya. Mending kita bilang ya wis rapopo. Ya. Oke, diamalkan ya Bu ya. Dan kalau ada yang belum kita maafkan. Sudah. Nggak ada gunanya kita itu mangkel. Nggak ada gunanya kita itu balas dendam. Kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Orang yang mendolimi kita, kalau sampai belum minta maaf ke kita, maka besok di akhirat dipanggil sama Allah di depan kita. Dan besok pahala orang yang mendolimi kita akan ditransfer ke kita. Seneng apa seneng? Seneng katanya ya. Ya kalau kayak gitu mending banyak yang mendolimi aja gitu ya. Ya, jadi Masya Allah ya ibu-ibu, ternyata kalau ada orang mendolimi kita, kita memaafkan, maka ternyata itu adalah sebuah kebaikan untuk diri kita. Yang keberapa ibu-ibu? Ya, yang keenam adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Nih ibu nih ya, Islam itu adalah ajaran yang sangat menghargai orang tua. Ya, Islam ini adalah sebuah agama yang menganjurkan umatnya untuk berbakti kepada orang tua. Maka di antara pintu surga yang besok bisa dimasuki oleh hambanya Allah, ada pintu surga bagi anak-anak yang pandai berbakti kepada orang tuanya. Jadi yang belum menikah, ayo berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah menikah, berbaktinya kepada siapa duluan, Bu? Pada suami. Dan ajak suami kita untuk berbakti kepada ibunya. Karena namanya suami kalau sudah menikah,
tetap bakti sama ibunya itu diutamakan. Bakti sama ibunya apa Bu? Diutamakan. Jadi kalau dalam Islam tuh ndak ada yang namanya menantu dan mertua saingan. Betul nonton? Nggih, betul nonton. Yang ada menantunya mengajak suaminya untuk berbakti bareng-bareng kepada mertuanya. Jadi semuanya baik suaminya maupun istrinya adalah orang-orang yang pandai berbakti kepada kedua orang tua. Ibu-ibu tahu enggak Bu? Kalau kita hari ini berbakti kepada kedua orang tua, maka kelak anak-anak kita kalau sudah besar, Allah mudahkan mereka untuk berbakti kepada kita. Tapi kalau hari ini kita durhaka kepada orang tua, kita durhaka kepada mertua, maka besok ketika anak-anak kita sudah besar, Allah tidak gerakkan hati anak-anak kita untuk berbakti kepada kita. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya al-jaza'u min jinsil amal, bahwa setiap amal itu ada balasannya. Jadi hati-hati nih Bu, bagi orang-orang yang masih durhaka kepada kedua orang tua, bertaubatlah. Dan apabila kita di dalam kehidupan ini menjumpai orang tua kita sudah lansia, maka saatnya kita merawat mereka. Karena pintu surga yang terdekat adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, pintu yang keberapa Bu? Yang ketujuh. Pintu yang ketujuh itu adalah pintu haji. Pintu apa? Pintu haji. Pintu haji itu Bu, Masya Allah, pintu yang akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah yang dimudahkan untuk berhaji dan hajinya mengharapkan ridho Allah. Emang ada ustazah orang berhaji nggak berharap ridho Allah? Wonten. Misalnya nopo? Berharap kalau pulang dari haji bisa dipanggil Bu Haji. Ya. Pulang dari haji bisa update status. Pulang dari haji bisa ganti profil. Profilnya nopo? Di depan Ka'bah. Hati-hati. Ya. Kenapa? Karena orang berhaji itu ibu-ibu, Masya Allah, benar-benar setan itu mengganggu dari segala arah. Jadi kalau ada ibu-ibu berhaji, tolong luruskan niat. Kan di Indonesia itu haji itu Masya Allah nunggunya lama nggih Bu? Berapa tahun sekarang nunggu haji? Lebih 30 ya sekarang ya, 30 tahun ibu-ibu untuk haji reguler. Kalau untuk haji plus 5 tahun. Ada haji furoda tidak menunggu, ya. Tapi onorgo ono werno, ya. Kalau haji furoda harganya lebih mahal, tapi dia langsung berangkat. Maka bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, maka perbaikilah niat, ya. Dan saya turut mendoakan bagi ibu-ibu semua yang hadir di sini yang belum berhaji, semoga Allah mudahkan untuk berhaji. Amin. Yang sudah berhaji, pengen berhaji kembali, tolong haji yang kedua ini dihadiahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan belum berhaji, maka pahalanya sampai. Jadi ustazah saya alhamdulillah sudah berhaji misalnya. Nah, pengen berhaji lagi. Kemudian ibu tahu orang tua ibu sudah meninggal tapi belum berhaji. Maka saya niatkan haji yang kedua saya ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Karena belum berhaji pengen berhaji, dihajikan. Maka dalam Islam itu diperbolehkan dan pahalanya sampai. Baik, sebentar ibu-ibu. Kok di saya sudah 8, di ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 8 ya? Taruh saya sebutkan dulu. Yang pertama pintu sholat. Yang kedua pintu puasa. Yang ketiga pintu sedekah. Yang keempat pintu jihad. Yang kelima pintu aiman. Yang keenam pintu berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh pintu memaafkan orang-orang yang berbuat zalim.
Maaf, saya yang salah. Pintu Aiman itu adalah pintu yang masuk surga tanpa hisab. Oh ya. Jadi Aiman tadi bukan yang memaafkan kezaliman, tapi Aiman itu adalah pintu yang nanti dimasuki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Memang ada Aiman namanya ya. Ustazah, memang ada orang yang masuk surga tanpa hisab? Ada. Ibu, kalau berdoa, ya, ibu disuruh memilih, mau milih masuk surga pakai hisab nopo tanpa hisab? Yakin? Masya Allah. Kalau wanita ya Bu, dihisab itu ribet. Ya, kok bisa Us? Lah wanita itu kalau pakai baju, ya banyak napa mboten? Banyak. Belum sepatunya, belum sandalnya, belum tasnya, belum apanya lagi Bu? Kerudungnya ya. Semua akan dihisab. Tapi kalau ada orang masuk surga tanpa hisab, dia akan masuk dari pintu namanya pintu Aiman. Jadi ada 8 ya, saya ulangi. Yang pertama adalah pintu salat, yang kedua adalah pintu puasa, yang ketiga adalah pintu sedekah, yang keempat adalah pintu Aiman. Aiman tuh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang kelima adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam adalah pintu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketujuh adalah pintu jihad. Yang kedelapan adalah pintu haji. Nggak apa-apa, nggak berurutan betul nopo-nopo. Yang jelas 8 pintu itu ada di dalam surga. Nah, terakhir ibu-ibu, terakhir ini ya. Siapa yang pengen masuk surga dari seluruh pintu? Pintunya semua terbuka. Cong, saya mau. Siapa yang pengen masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki? Siapa? Wow, Masya Allah. Baiklah, kalau kita pengen masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Napa syaratipun? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau ada wanita muslimah yang menjaga salat 5 waktu, wasamat syahroha, dan wanita itu menjaga puasa Ramadannya, wahafidhat farjaha, dan wanita ini menjaga dirinya, tidak mudah berselingkuh, naudzubillah, ya, tidak mudah berzina. Dan terakhir wa ata'at zaujaha, dan wanita ini adalah wanita-wanita yang mentaati suaminya. Wa qila laha, maka akan dikatakan kepada wanita ini, udkhulil abwabil jannati syi'ti, maka masuklah dari pintu surga manapun yang kamu kehendaki. Bu, dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Kan syaratnya tadi ada 4 ya. Menjaga sholat, menjaga puasa, menjaga kemaluan, taat kepada suami. Yang paling berat mana? Yakin? Ibu-ibu yang di belakang, yang paling berat mana? Nomor 1, 2, 3, 4. Berapa? 5? Nggak ada 5, 4. Yang keberapa Bu? 4 ya. Kenapa kok berat Bu? Ibu-ibu loh yang bilang ya, ngeyel gitu ya, tidak bersyukur ya, kurang bersyukur. Baiklah, berarti ada PR lagi ya. PR itu kita mengamalkan ya. Kalau hari ini suami ibu-ibu memanggil, biasanya manggilnya pakai nopo? Panggilan nopo? Bu, nopo meleh? Mama, ma gitu ya. Bu oke. Cin, mbok, oh lembok. Mbok, say, cin ya. Maka ibu-ibu langsung menyahut dengan panggilan, baik Pak, siap Pak, nggih. Siap napa mboten?
Yakin? Coba Bu, nih kita nih rata-rata ya perempuan, kalau lagi masak, tanggung ya masak, sebentar lagi matang masakannya bapaknya manggil, Bu apa jawaban kita? Hah? Jujur. Apa jawaban kita? Tanggung, gitu kan? Enggak, tapi enggak bergerak. Enggak, Pak. Bapak Eko, Ibu ditunggu 5 menit orang muncul gitu ya. Panggil lagi. Bu gitu ya. Kalau tadi enggak Pak, sekarang apa? Siap Pak gitu ya. Tapi enggak datang gitu ya. Maka si yogianya Bu, kalau suami kita memanggil lagi masak, matiin dulu kompornya, jekrek. Ya. Kemudian kita langsung bilang ke suami, nggih Pak, wonten dawuh gitu ya. Masya Allah. Siap napa siap Bu? Berat ya Us gitu ya. Hah? Monggot ki napa? Oh kagok. Oh alah, kagol tuh kagok. Oh, coba Bu, kan kita pengen surga. Nah, surganya sudah didekatkan di rumah kita. Suami kita manggil, ya istriku, gitu ya, cintaku, ya siap, gitu ya. Pripun Mbah, pripun Pak, gitu ya. Mbok iyo bikinkan saya kopi, ya. Maka ibu balik lagi ke dapur. Nih Bu, nih. Seorang istri yang membuatkan kopi suaminya, dari mulai merebus air, dari mulai memasukkan kopinya ke cangkir, itu semua dihitung pahala Bu. Nggih. Apalagi menghidangkan kopinya dengan tersenyum. Ya. Monggo Pak, monggo Cin niki kopi nipun. Masya Allah. Kalau enggak, saya jamin suaminya panjenengan klepek-klepek. Nah. Kata suaminya bilang gini, kok istriku berubah ya? Loh, kenapa berubah? Karena biasanya kalau saya minta air, apa jawabannya? Ambil sendiri Pak, gitu ya. Jopok dewek, gitu ya. Kok sekarang udah ngaji malah tambah solihah, gitu ya. Masya Allah. PR satu lagi, PR. Udah ada berapa PR-nya? Udah 3, tambah 1 lagi. PR-nya ibu pulang, kalau masih ada suami, tanyakan kepada suaminya. Sayangku, cintaku, mau dibuatkan minuman apa? Ya, iya, tanya. Kan sekarang hari libur kan? Hari libur, tanya. Cintaku, suamiku, kasihku, belahan jiwaku, ya, badhe ngersake nopo? Ya. Hius, saya tuh nggak pernah Hius bilang kayak gitu. Nanti kata suami saya bilang gini, ya Allah, istriku kesambet di mana? Dikiranya kesambet padahal istrinya mau berubah. Ya, Masya Allah. Siap ya Bu ya? Siap insya Allah. Karena suami itu rizki dari Allah. Banyak orang Bu sekarang yang nggak punya suami pengen punya suami. Ya, tapi nggak ada suaminya, masa suami orang. Ya. Jadi kalau kita punya suami, bersyukur sama Allah. Selagi suami kita itu laki-laki, maka bersyukurlah. Memang ada yang bukan laki-laki, ada. Zaman sekarang zaman kewolak-walik, ya. Ada pasangan yang bukan laki-laki perempuan, ya. Jadi kalau pasangan kita laki-laki, bersyukur, alhamdulillah. Baik, itu ya Bu ya, insya Allah. PR-nya ada berapa? 4. Dikerjakan, ya. Dikerjakan insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Mugi-mugi bermanfaat bagi semuanya. Jazakumullahu khaira untuk kedatangannya ibu-ibu. Ditunggu kedatangannya di rumah kami. Monggo silahkan. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali. Jika ada sesuatu yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang benar, tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.